Sebagai pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Tapi uniknya, di salah satu perairan pulau ini justru terdapat pulau yang mendapat julukan sebagai pulau terpadat di dunia. Namanya Pulau Bungin. Terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Pulau Bungin memiliki luas hanya 8,5 hektar, tapi dihuni penduduk sebanyak 3.400 jiwa. Itu berarti setiap 100 meter persegi tanah di Pulau Bungin rata-rata dihuni oleh 4 orang. Di sini tak ada garis pantai dan juga lahan hijau. Seluruh daratan dipenuhi rumah-rumah penduduk yang jaraknya begitu rapat. Masyarakat Bungin memiliki ikatan yang kuat dengan tanah kelahirannya. Mereka lebih memilih tinggal dan menikah di Pulau Bungin dibandingkan harus merantau dan berpindah ke tempat lain. Hal inilah yang kemudian membuat Pulau Bungin semakin padat. Namun, masyarakat Bungin memiliki cara sendiri agar dapat terus menampung pertambahan jumlah penduduknya. Timbunan batu karang ini dalam bahasa lokal disebut sebagai talasa. Setiap anak muda Bungin yang ingin menikah diwajibkan mengumpulkan batu karang di sisi luar pulau sebagai pondasi rumah panggung. Tak heran, dari tahun ke tahun luas Pulau Bungin semakin bertambah. Setiap tahun, rata-rata sekitar 10 rumah baru bertambah di pulau ini. Mayoritas warga Bungin adalah keturunan suku Bajau dari Sulawesi. Seperti layaknya suku Bajau, warga Bungin sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Ikatan emosional yang begitu kuat dengan suku Bajau juga terkait dengan sejarah Pulau Bungin. Dulu pulau ini hanya memiliki luas sekitar 3 hektar dan tanah di sekitar masjid inilah yang menjadi gambaran luas tanah di Pulau Bungin pada masa lalu. Kala itu, sebagian besar lelaki Pulau Bungin menjadi prajurit Angkatan Laut Kesultanan Sumbawa. Mereka berada di bawah pimpinan Panglima Mayu yang terkenal dengan perangnya melawan bajak laut. Dan salah satu saksi keberanian nenek moyang Bungin adalah bendera perang lipan api ini. Kini, kepadatan rumah di Pulau Bungin justru menarik perhatian wisatawan. Terlebih lagi, pulau ini memiliki perairan indah dengan segala kekayaan laut yang dimilikinya. Bila menyusuri ke arah barat pelabuhan Daruba Morotai dengan perahu cepat, terdapat sebuah pulau kecil dengan panorama berupa pantai berbatu. Namanya Pulau Zumzum. Di Pulau Zumzum, Maluku Utara inilah Jenderal MacArthur, Panglima Pasukan Perang Pasifik Perang Dunia Kedua, menyusun strateginya. Karena itulah, pulau ini juga disebut sebagai MacArthur Island. Setelah mengalami kekalahan dari Jepang di Filipina tahun 1942, Douglas MacArthur bertekad untuk kembali dan memenangkan peperangan melawan Jepang. Ia pun melemparkan slogan yang bernama I Shall Return. Bersama pasukan sekutu, ia merencanakan misi untuk merebut kembali Filipina dan memperkuat kekuasaan sekutu di wilayah Asia Pasifik. Dari Pulau Zumzum inilah Douglas MacArthur merencanakan semua strategi militernya itu. Namun, Pulau Morotai tidak hanya berkisah tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Pulau di Maluku Utara ini juga mempunyai pesona keindahan alamnya. Adalah Pulau Dodola yang terletak tidak jauh dari Pulau Zumzum, menjadi lokasi favorit Jenderal MacArthur semasa hidupnya untuk berlibur.
Dan tak salah memang, Pulau Dodola memiliki hamparan pasir putih yang terbentang sepanjang pulau. Berpadu indah dengan warna biru laut, membuat pulau ini pantas menjadi tujuan wisata. Secara geografis, Pulau Dodola terbagi atas dua bagian, yaitu Dodola Besar dan Dodola Kecil. Kedua pulau itu terhubung oleh pasir putih yang terlihat apabila air laut sedang surut. Tak hanya daratan, bawah laut Pulau Dodola juga sangat direkomendasikan banyak penyelam sebagai lokasi menyelam terindah di Morotai. Beragam jenis ikan dan terumbu karang berwarna-warni menjadi pesona di perairan yang termasuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia ini. Selain itu, di sini juga terdapat titik penyelaman menarik lainnya bernama Shark Point. Seperti namanya, beberapa jenis ikan hiu bisa ditemukan para penyelam di daerah ini. Salah satunya adalah ikan hiu abu-abu. Siapa nih yang suka banget liburan ke Bali? Pasti banyak ya. Selain pantai, Bali juga terkenal dengan keindahan alam lainnya. Seperti pegunungan dan sawah teraserinya. Bagi pecinta panorama ini, baiknya berlama-lamalah berkunjung ke daerah Bali Utara. Kenapa? Karena disinilah hamparan pegunungan dengan sawah terasering yang luas menghipnotis Anda. Apalagi ditambah dengan latar belakang Gunung Batu Karo, dijamin kamu gak akan berkedip untuk menikmati keindahan alam di sini. Gunung Batu Karo merupakan gunung berapi yang tidak aktif. Inilah yang membuat sumber air tanah sekitarnya menjadi panas. Jadi tak heran kalau ada lokasi pemandian air panas alami di daerah ini. Namanya Pemandian Air Panas Banjar, berada di Kabupaten Buleleng. Tempat ini menjadi destinasi wisata Bali Utara yang cukup diminati wisatawan. Pemandian air panas Banjar ini menyediakan 3 buah kolam tempat berendam. Cocok untuk terapi alam. Iya, air kolam ini berasal dari mata air panas kerak bumi Gunung Batu Karo. Karena itulah, sejak Jepang datang ke Indonesia, sumber mata air panas ini sudah dimanfaatkan untuk mandi. Karena apa? Tentu saja karena kandungan belerangnya yang bagus untuk menyembuhkan penyakit kulit. Ya, yang dulunya ini kebun biasa begitu. Karena dulu pada zaman Jepang datang ke sini, ini dilihat ada airnya ini besar itu, karena sumbernya di atas, sehingga dulu Jepang sering juga sini karena penjajahan kan karena di sini dia mandi. Akhirnya ini karena tanah ini hak milik seorang, karena dikelola dan sampai tahun 84 mulai dioperasi ini. Pemandian air panas Banjar buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Pemandian air panas ini sangat diminati oleh warga dan juga wisatawan karena harga tiketnya yang cukup murah. Hanya Rp20.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Jadi jangan heran saat liburan tiba, tempat ini pasti akan ramai pengunjung. Selain pemandian air panas, di Kabupaten Buleleng ini juga terdapat lokasi wisata yang lain dari biasanya. Iya, biasanya kalau di Bali, Anda akan menemukan banyak pura-pura umat Hindu. Tapi di perbukitan Desa Banjar, Kecamatan Banjar, ada sebuah vihara
yang desainnya mirip seperti sebuah pura. Namanya adalah Brahma Vihara Arama. Ini adalah salah satu tempat wisata sekaligus tempat ibadah agama Buddha terbesar di Bali. Sesuai dengan lokasinya, tempat ini pun lebih dikenal dengan nama Vihara Buddha Banjar. Vihara ini dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 1 hektar. Dengan latar pemandangan yang menakjubkan, Vihara Buddha Banjar banyak dikunjungi wisatawan. Di dalam areal vihara terdapat banyak arca. Ada arca Buddha sebagai sang Buddha dan arca Parinirwana. Keduanya terbuat dari perunggu berlapis emas dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka pada tahun 1977. Kalau kamu menjelajahi semua areal vihara ini, maka kamu akan menemukan sebuah miniatur Candi Borobudur. Di depan miniatur Candi Borobudur ini terdapat tempat yang sangat luas yang dipakai untuk meditasi. Iya, berawal dari kegemarannya ide bagus diri, gitu ya. Ide bagus diri terhadap kebatinan, gitu ya, dan spiritual. Kemudian beliau sangat getol belajar dan akhirnya beliau merasa kurang dan kurang, gitu. Salah satu metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau, kenapa sih hidup ini selalu menderita, lalu solusinya seperti apa yang bisa lebih permanen. Nah, pada saat itulah beliau mengenal metode meditasi. Lalu beliau sangat tertarik dan beliau kembali dari Semarang. Beliau di sini mengembangkan meditasi itu bersama omnya, ya, pamannya, Ide Ketut Lantik namanya. Ide Ketut Lantik itu adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal di Bali. Beliau lah yang membimbing terus. Kemudian beliau mendirikan satu tempat bermeditasi di air panas yang dikunjungi persis di sana. Seperti adab memasuki pura, jika kamu berkunjung ke vihara ini, usahakan memakai celana panjang ya. Kalau kamu terlanjur memakai celana pendek, kamu harus mengenakan kain panjang agar dapat memasuki vihara ini. Gimana? Menarik kan? Tempat liburan untuk melepas penat tak melulu Pulau Bali. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja ada beragam destinasi wisata di negeri ini yang sama indahnya dengan Bali. Dan untuk mendongkrak pemerataan pariwisata di masing-masing daerah di Indonesia, pemerintah pusat pun mengembangkan 10 destinasi yang disebut-sebut sebagai Bali Baru. Dari 10 destinasi Bali Baru, Kepulauan Seribu termasuk di dalamnya. Pemerintah pusat waktu itu membuat 10 destinasi wisata baru selain Bali. Jadi mereka menamakannya ini 10 Bali Baru. Nah, di Jakarta itu ada 2 tempat yang masuk 10 kawasan itu, yaitu Kota Tua, kawasan Kota Tua, dan Kepulauan Seribu. Ya, Pulau Seribu ini menjadi sangat eksotis karena dia lokasinya adanya di ibu kota. Gitu.
Gugusan kepulauan di Teluk Jakarta ini memang tak perlu diragukan lagi potensi wisata baharinya. Tak hanya eksotis, di antara pulau-pulau di Kepulauan Seribu juga tersimpan kisah sejarah masa lalu. Di Pulau Onrus contohnya. Nama Onrus berasal dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat. Sesuai namanya, pulau seluas 7,5 hektar ini juga menjadi pulau teraktif di Kepulauan Seribu sejak masa VOC tiba. Pada tahun 1911 hingga 1933, Belanda menjadikan Pulau Onrus sebagai pusat penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di Batavia. Pada masa itu pula, pulau ini dijadikan lokasi karantina jamaah haji sebelum dan sesudah keberangkatannya. Onrus sendiri dipilih karena posisinya yang tak jauh dari Batavia. Aktivitas di Onrus berhenti pada tahun 1968. Pulau itu tak lagi berpenghuni. Dan kini yang tersisa adalah reruntuhan bangunan, makam-makam, dan pohon-pohon tua yang menjadi saksi sejarah kesibukan Onrus di masa lalu. Onrus pun menjadi salah satu jagar budaya di Kepulauan Seribu yang memanggil wisatawan untuk menyelami keriuhannya di masa lalu. Tak hanya memiliki pulau-pulau yang terikat dengan sejarah bangsa, Kepulauan Seribu juga memiliki pusat administrasi pemerintahan yang berada di Pulau Pramuka. Nama Pramuka disematkan kepada pulau ini karena dahulu, sebelum banyak penduduk, pulau ini sering digunakan sebagai tempat pelatihan pramuka. Ini tak hanya digunakan sebagai pusat pemerintahan. Pulau Pramuka juga dikenal sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang paling ramai dikunjungi di Kepulauan Seribu. Kenapa? Iya, selain pantainya yang indah, pulau dengan luas mencapai 9 hektar ini juga memiliki penangkaran penyu sisik. Penangkaran penyu sisik sudah ada di Pulau Pramuka sejak tahun 1984. Penyu sisik merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena terancam punah. Penyu ini menjadi langka karena telurnya sering dijadikan bahan makanan dan tempat bertelurnya menjadi terganggu. Penyu sisik juga sering ditangkap dan diburu manusia untuk diperjualbelikan daging dan cangkangnya dengan harga yang tinggi. Tapi di sini, itu tidak lagi terjadi. Penyu sisik benar-benar dilindungi di penangkaran ini. Siklus kehidupan penyu mulai dari bayi penyu sampai penyu dewasa difasilitasi dan dicatat dengan baik di Pulau Pramuka ini. Wisatawan yang berkunjung diperbolehkan melihat dan menyentuh penyu sisik di dalam penangkaran. Perawatan dan pemeliharaan yang baik membuat penyu di dalam penangkaran dapat tumbuh secara sempurna. Dan apabila penyu telah cukup umur, mereka akan dilepaskan di tepi pantai.